Hadis selanjutnya. An Az-Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini hadisnya bukan hadis Nabi, teman-teman ya. Hadisnya dinisbahkan kepada Anas bin Malik. Maka kita sebut dalam hadis namanya hadis mauquf. Mauquf ya. Fasyakauna ila manal qamil Hajjaj. Ini teman-teman, kalau Anda baca sejarah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini panglima Bani Umayyah yang terkenal keras dan kejam. Luar biasa, kalau pakai versi yang populer ini luar biasa ini. Luar biasa kejamnya. Nanti beliau yang kemudian, bukan beliau ya, Hajjaj ini ya, yang menghalalkan Madinah 3 hari. Madinah itu haram, haromen, haram. Haromen itu Mekah, Madinah. Tidak boleh ada perang, nggak boleh menumpahkan darah. Tapi dia halalkan 3 hari supaya bisa membunuh orang-orang yang memberontak pada Damaskus. Lalu dia mengebom Ka'bah. Ka'bah dibom pakai batu sampai hancur. Karena Abdullah bin Zubair ngumpet di situ, bersembunyi di situ, dihancurkan. Ka'bah dihancurin, teman-teman, luar biasa ya. Lalu dia menyalib Abdullah bin Zubair di Masjidil Haram. 3 hari baru diturunkan ketika ibunya Asma binti Abu Bakar meminta. Dan dia yang kemudian menewaskan, tentaranya yang menewaskan Sayyidina Husain di Karbala. Sayyidina Husain datang menghadapi ribuan tentara terlatih. Beliau dan keluarganya kemudian tewas, ditusuk dari belakang oleh Sinan bin Malik. Kalau saya pakai satu rujukan namanya Sinan bin Malik. Sinan bin Malik itu orang yang terobsesi pada Sayyidina Husain, tapi saking obsesinya jadi orang gila. Setelah ditusuk, dia menari-nari, "Saya mencintaimu dan saya membunuhmu karena cintaku padamu." Setelah itu lehernya dipenggal, badannya diinjek-injek kuda sampai hancur. Kepalanya dibawa dalam nampan, dibawa ke Damaskus, dibuka. Yazid bin Muawiyah ditusuk pakai tongkat. Jadi ini ya cucunya Nabi, orang yang melihat nangis sisa. Walaupun itu beda atau lawan politik, tidak boleh kamu begitukan orang yang disayangi Nabi, digendong Nabi. Ini Hajjaj bin Yusuf. Ini kalau Anda hidup, wah, grup WA penuh dengan caci maki buat dia ini. WA keluarga Anda itu. Tarmihim didoain. Segitu jahatnya beliau. Tapi dalam perspektif agama Islam, hadis, pemerintah yang zalim itu tetap wajib ditaati. Sallu khalfa kulli fajirin wa birrin. Karena pemerintah yang zalim lebih baik daripada tidak ada pemerintahan. Pemerintah yang zalim cuma pemerintahnya. Tapi kalau nggak ada pemerintah, semua orang zalim. Konon Saddam Hussein itu diktator. Banyak orang yang tersakiti. Tapi Irak aman. Ketika Saddam Hussein nggak ada yang ditakuti. Semua orang jadi diktator. Sampai sekarang Irak nggak aman. Misalnya begitu ya. Ini dalam diskusi relasi Islam dengan politik Anda bisa diskusi. Tapi ini hadisnya bilang fasyakauna ilaihi manal qamil Hajjaj. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak juga yang nggak suka dengan Hajjaj. Tapi pilihannya kan yaitu tadi, mau memberontak atau berdamai sambil berdoa. Ada yang memberontak, yaitu Abdullah bin Zubair, ada yang berdamai. Apa kata Sayyidina Anas? Sayyidina Anas imamuna. Sayyidina Anas ya, luar biasa. Faqala isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Karena tiap zaman itu semakin buruk. Ya. Hatta talqaw rabbakum. Sampai kemudian kamu mati ketemu Allah. Nanti kamu ditanya, kenapa kok bangsamu kok kocar-kacir, kenapa masyarakatnya kok banyak maksiat? Ya kita bilang kita sudah melakukan kebaikan semampunya, tapi memang tidak bisa. Nanti kita lapor ke Tuhan, ada nggak alasan membiarkan itu? Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda yang aku dengar dari nabimu. Jadi kalau ada pemerintah yang zalim, sabar saja. Karena ketika Anda memutuskan untuk memberontak, akan ada muncul kezaliman baru. Tapi kalau bersabar, nah mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Apakah sabar itu berarti diam? Sabar dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah didengarkan?
kebanyakan ya didengerin. Ya namanya juga harus sabar ya. Tapi kan demo doang percuma, Pak. Ya namanya juga harus sabar.